welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Kit Pau Handmade. Kali ini kita akan membuat tutorial amigurumi yang lagi viral banget ya teman-teman, yaitu dari film Squid Game. Nah, sebelumnya jangan lupa kalian klik subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan di video kali ini kita akan membuat amigurumi Squid Game Mugunghwa Girl atau boneka perempuan yang ada di film Squid Game. Nah, kita langsung aja ke alat dan bahannya. Yang pertama, kita perlu benang milk cotton dari Kit Pau Handmade, teman-teman. Ada mustard yellow, turmeric orange, black, lace white, vanilla atau cream, dan dark brown. Lalu kita perlu hat pen atau crochet hook ukuran yang sesuai dengan benang. Jadi kita sesuaikan yaitu nomor 6 atau 3,5 mm. Lalu kita perlu gunting. Di sini kita pakai gunting flamingo, tapestry needle atau jarum sulam yang tumpul ya teman-teman. Ini kita sedia juga yang set dengan botol. Semua bisa kalian beli di Shopee ataupun Tokopedia Kit Pau Handmade. Linknya ada di description box. Lalu kita juga perlu sewing pins atau jarum pentul, stitch marker, safety eyes atau mata boneka ya teman-teman. Lalu isian dakron, cotton bud, dan lem tembak ataupun blush on, ini opsional aja teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk. Untuk membuat kaki, kita pertama-tama ambil warna hitam dan kita buat magic ring. Lalu kita single crochet 6 kali teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara magic ring, bisa langsung cek ke video tutorial kita sebelumnya yang tentang dasar-dasar merajut ya teman-teman. Dan untuk video single crochet juga ada, nanti kita akan taruh linknya di description box. Nah, seperti ini cara untuk single crochet. Kita buat 6 kali di dalam magic ring. Seperti ini ya. Nah, jika sudah, bisa langsung kita kecilkan magic ringnya dengan cara menarik ekor pendeknya ini teman-teman. Seperti itu. Dan jika sudah mengecil, langsung kita pasang stitch marker di stitch terakhir pada round 1. Ingat untuk selalu memasang stitch marker pada stitch terakhir ya teman-teman. Lalu kita langsung masuk ke stitch pertama di sini untuk lanjut ke round 2. Oke, untuk round 2 polanya adalah kita increase pada setiap stitch, yang berarti kita increase 6 kali teman-teman. Seperti ini, satu lubang kita isi 2 SC. Itu adalah cara increase. Nah, untuk teman-teman yang pemula jangan lupa cek tutorial rajut kita yang pemula ya teman-teman. Ada juga yang membuat molang bani kayak gitu supaya kalian nggak bingung dengan istilah-istilahnya. Nah, ini langsung kita lanjutkan sampai kembali ke stitch marker. Dan jangan lupa dihitung total stitch pada round ini adalah 12 stitch kayak gitu teman-teman. Oke, kita hitung keliling. Dan untuk kalian yang belum tahu, cara menghitungnya adalah dengan melihat V horizontal yang ada di atasnya ini teman-teman. Nah, jadi satu ini adalah satu stitch. Nah, seperti ini. Kita hitung sekeliling sampai kembali ke bagian stitch marker. Oke. Selanjutnya kita masuk ke round 3, yaitu polanya adalah single crochet 1 lalu increase, dan pola ini kita ulang sebanyak 6 kali. Jadi kita SC1 dulu, lalu di sebelahnya kita increase, yaitu kita isi satu lubang dengan 2 SC seperti ini teman-teman. Jadi SC1 increase, SC1 increase, seperti itu. Kita ulang sampai kembali ke stitch marker, dan total stitch pada round ini adalah 18 ya teman-teman. Jadi jika di pola tertulis ada dalam kurung lalu wrap sekian kali, berarti artinya instruksi yang ada di dalam tanda kurung itulah yang diulang teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini saya pasang stitch marker dan kita hitung total stitchnya. Lanjut ke round 4. Kita kerjakan tidak di 2 loop seperti ini teman-teman, seperti sebelumnya. Tapi kita kerjakan hanya di BLO atau back loop only. Jadi kita pilih bagian loop belakangnya saja seperti ini, dan kita SC around ya teman-teman, atau kita SC keliling. Artinya adalah setiap stitch kita isi 1 SC. Tidak ada increase maupun, dan di akhir jangan lupa dihitung total stitchnya berjumlah 18 stitch.
Nah, untuk stitch terakhir jangan lupa selalu kalian lepas dulu stitch markernya sebelum kalian kerjakan ya teman-teman. Jika sudah dikerjakan, bisa dipasang kembali stitch markernya seperti ini. Nah, lalu jangan lupa kalian flip bagian right side-nya. Jadi right side-nya itu adalah yang bentuk V seperti ini teman-teman, yang teksturnya V. Itu dia kecenderungannya memang kebalik ya, ketika kita merajut dia akan ke dalam arahnya. Jadi jangan lupa kalian flip dulu ke arah luar kayak gitu. Nah, untuk round 5 teman-teman, kita masuknya di double loop ya. Jadi loop depan dan belakang, bukan BLO aja seperti tadi. Dan polanya adalah SC5 atau single crochet 5, lalu mulai kita kecilkan atau kita decrease. Nah, cara untuk decrease adalah kita ambil loop depan pada 2 stitch yang mau kita decrease seperti ini. Kita yarn over dan tarik melalui 2 loop dan yarn over lagi dan kita tutup. Seperti itu, teman-teman. Untuk cara yang kita pakai di sini adalah invisible decrease. Nah, sedangkan kalau decrease biasa seperti ini, teman-teman, caranya bisa kalian lihat. Untuk kalian yang belum tahu bedanya invisible decrease dan decrease biasa, bisa langsung cek ke tutorial kita yang membahas tentang decrease. Tapi karena decrease biasa ini kurang bagus ya teman-teman untuk amigurumi, karena bisa kelihatan bagian dalamnya, makanya saya pakainya adalah invisible decrease. Jika sudah 4 kali di decrease 1, 2, 3, 4, lalu kita lanjut lagi single crochet 5, yaitu sampai kembali ke stitch marker dan hitung total stitchnya berjumlah 14 ya teman-teman, 14 stitch pada round ini. Nah, lanjut untuk round berikutnya teman-teman, kita SC5 seperti tadi, lalu kita decrease banyak 2 kali. Saya masih pakai invisible decrease ya. Jadi ini kita akan membentuk bagian sepatunya yang mengecil. Nah, ini invisible decrease, front loop, tarik benang dan kita tutup. Kalau mau yang lebih lambat bisa langsung ke tutorial tentang decrease ya teman-teman. Supaya nggak terlalu panjang saya bahas di sini. Lalu kita SC5 sampai kembali ke stitch marker dan jangan lupa dihitung total stitch pada round ini adalah 12 stitch ya. Seperti ini bentuknya. Nah, jika sudah, kita ambil dulu warna putihnya teman-teman. Jadi untuk di pola sebetulnya kita akan lanjut membuat bagian pinggiran dari sepatu, tapi lebih mudah jika kita memulai dari bagian kakinya terlebih dahulu. Nah, ini kita ambil putih, lalu kita slip knot seperti ini. Cara slip knot juga sudah pernah kita bahas, bisa cek ke playlist belajar amigurumi 101. Nah, lalu langsung kita joinkan di back loop dari round sebelumnya. Kita saat joinkan langsung aja kita SC teman-teman, dan kita lanjut untuk membuat single crochet keliling hanya pada back loop only. Ambil back loop only dan sekalian kita bawa benangnya itu di bagian dalam teman-teman. Jadi kita carry yarn di tengah-tengahnya supaya kalian nggak usah ribet untuk menyembunyikan benangnya nanti kayak gitu. Bisa diulang lagi bagian ini jika kalian masih bingung. Nah, jika sudah, kita SC around sampai kembali ke semula. Kita akan buat invisible slip stitch ke stitch pertama. Nah, cara invisible slip stitch ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya teman-teman, jangan lupa kalian cek. Oke, sekarang lanjut kita ke round 8. Kita mulainya adalah dari lubang tepat di bawah join ini teman-teman, yaitu di sini ya. Nah, kita SC around, jadi satu lubang kita isi satu, dan kalian hitung total stitchnya adalah 12 stitch ya pada round 8. Dan perlu diperhatikan, jika kalian melakukan invisible slip stitch, maka kalian selalu harus membuat juga invisible slip stitch pada round-round berikutnya. Seperti ini, di akhir round 8 kita harus invisible slip stitch lagi kayak gitu, karena ini adalah bagian sambungan yang membuat dia bagian joinnya itu bagus teman-teman, pergantian warnanya kayak gitu ya. Nah, lalu kita kembali ke bagian hitamnya lagi untuk membuat pinggiran dari sepatu.
Ini ya, kita kembali, lalu kita ambil front loop aja teman-teman, front loop only yang tadi tidak dikerjakan. Tadi kan kita ngerjakannya hanya pada back loop, sekarang kita kerjakannya pada front loop. Polanya adalah single crochet 2 kali seperti ini ya, SC 2, lalu increase, yaitu kita isi satu lubang dengan 2 SC seperti ini, dan instruksi ini kita ulang sebanyak 4 kali atau keliling sampai kembali ke stitch marker. SC2 lalu increase. Jika sudah, terakhir kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Nah, untuk kalian yang nggak ngerti atau bingung dengan cara invisible slip stitch, kan bisa cek ya ke video kita sebelumnya. Tapi kalau kalian nggak mau, kalian mau slip stitch biasa, itu juga nggak apa-apa, karena invisible slip stitch ini opsional, cuman hasilnya dia bakalan lebih rapi teman-teman. Oke, selanjutnya bagian hitamnya ini kita fasten off, kita potong aja, lalu langsung kita sembunyikan bagian akhir ekornya teman-teman. Jadi ini kita ikat dulu di stitch sebelahnya, lalu kita sembunyikan ke bagian dalam dari sepatu. Jadi ini sekaligus kita masukkan aja ke sepatu untuk tambahan stuffingnya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian warna putihnya. Lanjut untuk round berikutnya. Jadi untuk round 9 dan 10 kita lakukan instruksi yang sama dengan round 8 tadi ya teman-teman. Jadi kita SC around, lalu kita invisible slip stitch ke stitch pertama dengan total stitch berjumlah 12 kayak gitu. Seperti ini kita invisible slip stitch. Nah, untuk kalian yang pemula khususnya, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu memasang stitch marker pada stitch terakhir pada setiap round. Kayak gitu. Di sini kita nggak pakai stitch marker ya kadang-kadang karena lupa. Tapi untuk kalian yang pemula diwajibkan untuk selalu memasang stitch marker pada stitch terakhir supaya kalian nggak bingung ketika harus menghitung stitchnya. Ini saya masih mengerjakan untuk round 10-nya. Jadi total SC around ini kita lakukan sebanyak 3 row ya teman-teman, bagian putihnya tadi. Nah, kalau kalian nggak mau invisible slip stitch ya berarti langsung diterabas saja teman-teman. Jadi setelah selesai round ini langsung round berikutnya tanpa invisible slip stitch. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kakinya, yaitu kita ganti ke warna vanilla atau warna krim. Nah, seperti ini cara mengganti warnanya jika kita pakai invisible slip stitch. Cara ini bisa kalian cek ke video kita yang sebelumnya yang membahas tentang invisible slip stitch teman-teman. Di sana sudah dibahas tekniknya pelan-pelan dan kita ulang-ulang juga kayak gitu. Ini sekedar saya review aja, saya praktekkan, tapi kalian bisa langsung cek ke sana caranya. Oke, lanjut masuk langsung ke round 11, yaitu kita kerjakan hanya pada back loop only atau BLO. Kita SC around teman-teman, ini ya saya ambil hanya back loop only dan kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Lalu terakhir harus tetap saya invisible slip stitch dan dihitung total stitchnya pada round ini adalah 12 stitch. Oh ya teman-teman, untuk tutorial ini kita akan agak nggak sepelan biasanya ya, karena yang harus dikerjakan lumayan banyak kayak gitu. Jadi jangan lupa kalian pastikan cek teknik-teknik merajut dari dasar juga di playlist kita supaya kalian nggak bingung saat mengikuti tutorial ini. Oke, sudah selesai, seperti ini hasilnya. Lanjut ke round 12. Untuk round 12 instruksinya adalah kita SC around, jadi kita masuk di stitch tepat di bawah invisible, lalu kita isi aja kayak tadi, satu lubang kita isi 1, dan terakhir kita invisible slip stitch. Untuk instruksi ini kita ulang sampai dengan round ke 13 ya teman-teman, jadi sebanyak 2 row lagi. Dan jangan lupa dihitung total stitchnya berjumlah 12 ya, 12 stitch. Oke, ini saya masih kerjakan round ke-13 dengan instruksi yang sama seperti tadi, SC around. Kalian bisa perhatikan tempat saya masuknya teman-teman. Jika bingung bisa speednya dilambatkan ya teman-teman. Kalian bisa cek di bagian setting di bawah
lalu klik speednya dilambatkan 0,5 atau 0,75. Oke, kita lanjut ke part berikutnya, yaitu kita masukkan dakron atau polyester fill ke dalam kakinya teman-teman. Jadi kita stuffing untuk kakinya dengan polyester fill. Sudah selesai, kita bisa lanjut mengganti ke warna putih. Caranya masih sama seperti tadi. Menggantinya kalian cek ke cara mengganti warna dengan teknik invisible slip stitch seperti ini ya. Jadi kita langsung ambil warna baru gitu teman-teman setelah invisible slip stitch, lalu kita chain satu dengan warna baru dan kita ikat ekor-ekor yang mengganggu gitu ya. Nah, langsung masuk ke round 14, yaitu kita SC around. Masuknya adalah di lubang tepat di bawah join, yaitu di sini seperti ini. Langsung ekor-ekornya ini kita sambil bawa di tengah ya teman-teman, seperti ini. Tujuannya supaya dia nggak gampang lepas aja. Nah, kita SC around, lalu kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Total stitchnya adalah 12 ya teman-teman, jangan lupa dihitung juga. Nah, ini untuk ekor-ekornya saya masukkan aja ke dalam. Nah, untuk first leg teman-teman kita fasten off dan kita tinggalkan benang panjang untuk nanti menjahit. Sedangkan untuk second leg itu jangan di fasten off, kita lanjut ke next round. Jadi kita buat dua kaki yang sama persis ya teman-teman. Yang pertama bisa di fasten off, yang kedua jangan. Nah, untuk round 15 kita single crochet 2 kali seperti ini, masih dengan warna putih ya. Kita SC2, lalu kita chain atau kita rantai 2 kali teman-teman. Cara rantai juga sudah pernah kita bahas di channel ini, jangan lupa kalian cek. Setelah kita chain 2, kita balik ke first leg dan kita hitung 3 stitch sebelum last stitch teman-teman ya, di sini ya. Jadi kalian bisa cek last stitchnya kan ini, nah berarti 3 stitch sebelumnya yang ini. Lalu kita langsung SC sesuai instruksi, yaitu SC 12. Nah, ini di bagian sambungannya ini mungkin agak kendor ya, bisa kalian tarik aja ekornya supaya memudahkan kalian SC. Nah, ini sambil saya bawa di bagian dalam ekornya supaya dia nggak kendor-kendor lagi. Jika sudah sampai memutar ya teman-teman SC 12, lalu kita kerjakan, nah ini sampai terakhirnya di sini. Lalu kita kerjakan SC pada chain yang tadi, berarti SC 2 ya teman-teman, karena chainnya tadi kan chain 2 kayak gitu. Nah, ini saya tunjukkan untuk chain itu kita kerjakannya SC nya di back bump ya teman-teman, atau benjolan belakang dari chain. Nah, ini kalian bisa lihat, ini dia kan ada back bump nya. Nah, ini yang kita kerjakan supaya lebih rapi aja sih. Kalau kalian mau di chain utamanya juga nggak apa-apa. Kalau saya suka di bagian back bump kayak gini. Nah, jika sudah, balik lagi ke second leg di stitch yang belum dikerjakan ya. Kita single crochet sisanya, yaitu SC 10, karena tadi di awal kan udah kita SC 2 ya teman-teman. Sampai kembali ke titik semula atau ke stitch marker, dan kita invisible slip stitch ke stitch pertama. Nah, total stitch pada round ini adalah 28 teman-teman, jangan lupa kalian hitung. Oh ya, untuk invisible slip stitch jangan dihitung sebagai stitch ya teman-teman. Jadi invisible slip stitch ini hanya cara untuk menjoinkan round aja. Ini saya pasang stitch markernya, tadi nggak dipasang ya. Nah, ini kita hitung keliling. Invisible slip stitchnya jangan dihitung. Oke, lanjut ke round 16. Kita kerjakan pada double loop seperti biasa. Instruksinya adalah SC 9, lalu kita increase. Jadi kita single crochet termasuk di chainnya tadi ya teman-teman, sampai ke sisi sebelah kiri dari badannya. SC 9 seperti ini.
ini, lalu kita increase di samping seperti ini ya. Lalu kita SC13. Yang penting bagian increase-nya dipaskan di samping teman-teman. Kalau misalnya kalian waktu membuat kok nggak pas di samping, ditambahkan aja nggak apa-apa. Lalu SC13 dan increase lagi di samping sebelah kanan, increase lagi. Lalu terakhir kita selesaikan dengan SC4 dan kita invisible slip stitch ke stitch terakhir. Dan total stitch pada round ini adalah 30 ya, jangan lupa dihitung. Oke, kita jahit dulu teman-teman untuk bagian lubang-lubang yang ada di bagian celananya menggunakan ekor dari first leg yang tadi nggak kita pakai. Nah ini kan ada lubang ya, kalian bisa cek lubang kecil. Nah ini kita jahit aja teman-teman, nggak ada cara yang harus gimana, yang penting kalian jahit aja melintang-melintang kayak gitu supaya gapnya atau lubangnya itu tertutup. Jika sudah, terakhir kalian sembunyikan di bagian dalam, diikat ya, diikat di sisi belakang stitch seperti ini, lalu bisa langsung kita masukkan aja ke kakinya. Lanjut di round 17 kita single crochet keliling. Jadi seperti biasa, SC around satu lubang diisi satu sampai kembali ke stitch marker, dan kita invisible slip stitch teman-teman. Jadi SC around biasa aja, dan total stitch pada round ini adalah 30. Untuk kalian yang kepengen dapat pola tertulisnya, kita juga taruh di Instagram @cutepohandmade ya teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk save. Sekarang kita mulai masuk ke bagian badannya teman-teman, yaitu kita ganti ke warna mustard yellow atau warna kuning seperti ini, masih dengan cara mengganti warna yang sama seperti tadi ya. Jika sudah, kita masuk ke round 18. Instruksinya adalah SC around atau single crochet keliling sambil kita bawa ekor yang barusan kita ikat di bagian dalam SC nya. Lalu terakhir kita invisible slip stitch. Nah, instruksi ini kita ulang sebanyak 2 row ya teman-teman. Jadi untuk round 18 dan 19 itu instruksinya sama, SC around dan invisible slip stitch. Dan total stitch pada setiap round adalah 30. Jangan lupa kalian cek. Seperti ini saya mengerjakan round 19 masih sama seperti yang sebelumnya, SC around aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita kerjakan round 20. Instruksinya adalah single crochet 10 atau SC10, lalu di samping-samping kita decrease teman-teman. Jadi setelah SC10 decrease seperti ini ya, saya masih pakai invisible decrease. Kalian kalau mau pakai regular decrease juga nggak apa-apa ya, bebas aja. Seperti ini decrease, lalu kita SC13 dan kita decrease lagi. Yang penting kalian paskan bagian decrease-nya adalah di bagian kanan dan kiri dari badannya. Setelah itu saya SC3 dan saya tutup dengan invisible slip stitch. Total stitch pada round ini adalah 28 ya teman-teman, jangan lupa dihitung dan dipasang stitch markernya pada stitch terakhir. Ini saya invisible slip stitch. Lanjut untuk round berikutnya, kita SC around, single crochet keliling aja teman-teman, lalu kita invisible slip stitch. Dan instruksi ini kita kerjakan 2 round sampai dengan round ke-22 ya. Oke, 2 round SC around dan kita hitung total stitchnya berjumlah 28. Oke, jangan lupa dicek. Lanjut, setelah selesai round 22 kita masuk round 23. Caranya adalah polanya adalah kita SC7 lalu kita decrease, kita SC7 lalu decrease
gitu. Jadi ini bagian decrease-nya nanti di kanan kiri juga, tapi bukan pas di kanan kiri teman-teman, agak ke belakang dan ke depan dikit kayak gitu. Jadi di bagian pinggangnya ini kita SC7, lalu kita decrease. Lalu kita SC3. Lalu kita decrease lagi. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, bagian samping-sampingnya diapit dengan SC3 kayak gitu. Setelah itu repeat 2 kali, berarti yang instruksi dalam kurung ini diulang 2 kali ya. Jadi SC7 decrease, SC3 decrease lagi. Dan terakhir kita tutup dengan seperti biasa invisible slip stitch. Dan hitung total stitchnya berjumlah 24 stitch ya teman-teman. Lanjut untuk round 24 sampai dengan 27, instruksinya sama aja teman-teman. Jadi kita SC around atau single crochet keliling 1 lubang diisi 1 SC. Dan ditutup dengan invisible slip stitch pada setiap round. Totalnya 4 round ya teman-teman yang kita kerjakan. Jadi untuk invisible slip stitch itu setiap round ya teman-teman, bukan setelah 4 round baru di invisible slip stitch. Nah, jika sudah selesai seperti ini, bisa kita lanjut mengisi bagian badan dan kakinya. Kalian bisa isi sedikit demi sedikit, arahkan dulu ke bagian kaki. Setelah kaki penuh, baru kita isi bagian badannya. Agak banyak aja nggak apa-apa teman-teman, karena nanti harus menyangga bagian kepala. Nah, lanjut round 28. Instruksinya adalah single crochet 6, lalu kita decrease 3 kali. Gitu ya. Jadi di decrease-nya adalah langsung berjajar 3 kali. Setelah itu instruksi dalam kurung ini kita ulang 1 kali lagi sampai kembali ke stitch marker. Ini ya, ini saya C6. Nah, lalu saya decrease sebanyak 3 kali. Jadi 2 stitch jadi 1 seperti ini. Diulang 3 kali ya. Saya pakai invisible decrease ya teman-teman. 2. Nah, ini decrease yang ketiga. 3. Lalu bisa diulang lagi SC6 dan decrease 3 kali. Terakhir kita tutup nanti dengan invisible slip stitch ya teman-teman. Dan total stitchnya berjumlah 18 stitch. Ini udah mulai mengecil bagian lehernya ya. Oke, seperti ini. Jika sudah round 29, kita decrease sebanyak 9 kali. Jadi semua stitch kita decrease ya teman-teman. Nah, ini saya pakainya invisible. Kalau kalian mau decrease biasa nggak masalah. Tetap di terakhir kita nanti invisible slip stitch. Jadi jumlah stitchnya akan jadi setengahnya teman-teman. Tadi kan 18. Karena di decrease semua berarti jadi 9 aja, 9 stitch aja. Ini saya tunjukin, jadi dia langsung mengecil banget nanti. Ini terakhir saya invisible slip stitch. Nah, di sini kita perlu untuk tambahkan stuffing, teman-teman. Jadi karena badannya ini harus benar-benar padat ya. Kalian tambahkan stuffing sampai padat, saat ditekan langsung kembali ke bentuk semula. Kayak gitu. Nah, lalu lanjut kita masuk ke bagian lehernya. Kita ganti dengan warna vanilla atau warna krim, jadi warna kulit. Lalu kita ganti warna dengan cara yang sama seperti tadi. Oke, lanjut ke round 30, yaitu kita kerjakan hanya di front loop only ya teman-teman, atau loop depan saja. Kita kerjakan SC around atau single crochet keliling masing-masing lubang 1. Ini kita mulai buat bagian lehernya ya.
Nah, kita SC around ini front loop ya, front loop only, dan terakhir tetap kita tutup dengan invisible slip stitch. Total stitchnya adalah 9 stitch ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini saya pasang dulu stitch markernya. Lanjut ke round berikutnya, yaitu untuk round 31 sampai 35. Itu sama teman-teman instruksinya, yaitu SC around dan ditutup dengan invisible slip stitch. Instruksi ini kita lakukan sebanyak 5 row sampai dengan round ke 35. Jadi pada setiap round ditutup dengan invisible slip stitch. Dan mengerjakannya bukan di front loop atau back loop only, tapi di double stitch seperti biasanya ya teman-teman, pada posisi normal. Nah, jika sudah, ini sudah saya kerjakan sampai round 35. Mulai kita pasang cotton bud untuk menyangga bagian kepalanya teman-teman. Jadi ini saya pakai 2 cotton bud karena tipis cotton budnya. Kalian bisa lubangi dulu ini sampai dalam dengan menggunakan jarum rajut, lalu kita tekan ke bagian dalam cotton budnya satu persatu, dan kita tambahkan lebih banyak lagi dakron untuk mengisi bagian leher supaya dia benar-benar kaku ya teman-teman, dan bisa menahan kepalanya. Ini saya masukkan dengan hakband supaya lebih mudah, atau bisa kalian masukkan dengan ujung dari gunting yang tumpul ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita kerjakan round terakhir yaitu round 36. Itu kita decrease sebanyak 4 kali teman-teman. Ini saya pakai regular decrease saja sih supaya gampang karena udah mengecil banget ya. Jadi kita decrease 4 kali, lalu SC1. Karena kan tadi 9 ya, jadi ganjil, ada SC1 nya. Lalu terakhir kita invisible slip stitch. Oke, jika sudah kita fasten off. Tinggalkan benang agak panjang teman-teman saat memotong ya. Nah, untuk menjahit lubangnya supaya mengecil, ini kita ambil dengan front loop only pada masing-masing stitch teman-teman, seperti ini. Jadi 5 stitch tadi kita ambil front loop only-nya, lalu kita langsung tarik sekaligus sampai dia menutup seperti ini teman-teman. Lalu saya tembuskan ke bagian badan untuk supaya secure aja, dan dipotong supaya tersembunyi di bagian badannya. Oke, lanjut membuat kepala. Oke, sekarang kita ke kepala. Ambil dengan warna vanilla atau cream teman-teman. Round pertama kita magic ring dan kita single crochet 6. Caranya sama seperti yang di awal tadi ya teman-teman. Ini kita isi dengan 6 SC pada magic ring. Untuk kalian yang belum tahu caranya, bisa langsung cek tutorial magic ring dan tutorial single crochet teman-teman. Totalnya 6 stitch. Jika sudah, bisa langsung kita kecilkan magic ringnya dengan menarik ekor pendeknya teman-teman. Pasang stitch marker pada stitch terakhir, lalu kita masuk ke round 2, yaitu kita increase sebanyak 6 kali teman-teman. Jadi setiap stitch kita increase, dan total stitch pada round ini adalah 12. Satu lubang ini kita isi 2 SC ya teman-teman untuk cara increase. Ini satu lubang 2 SC sampai kembali ke stitch marker. Dan jangan lupa dihitung total stitchnya teman-teman pada round ini berjumlah 12 ya. Begitu kita hitung V horizontal yang di atasnya ini. Jika sudah oke, bisa pasang kembali stitch markernya di stitch terakhir. Masuk round 3, polanya adalah SC1 lalu increase. Gitu ya. Jadi berselang-seling, setelah SC1 kita increase, SC1 kita increase, kayak gitu diulang 6 kali sampai kembali ke stitch marker.
Dan total stitch pada round ini adalah 18 stitch ya teman-teman. Dihitung dan jangan lupa dipasang stitch markernya. Oke, lanjut ke round 4. Instruksinya adalah single crochet 2 lalu increase. Jadi SC1 SC1 increase, SC1 SC1 increase. Jadi diulang terus sampai kembali ke stitch marker, yaitu sebanyak 6 kali ya diulangnya. Perhatikan yang diulang adalah yang ada di dalam tanda kurung ya teman-teman. Oke, total stitch pada round ini dihitung juga nanti sebanyak 24 stitch dan dipasang stitch markernya di stitch terakhir. Kalau untuk kepala ini wajib pasang stitch marker ya teman-teman, karena nggak ada invisible slip stitch yang menandai bagian akhirnya kayak gitu. Ini kan kita langsung lanjut terus ya, bentuk spiral seperti itu. Jadi kalian wajib banget pasang stitch markernya supaya nggak bingung. Oke, lanjut masuk ke round 5, yaitu SC3 lalu increase. Diulang SC3 increase sampai kembali ke stitch marker. Dan total stitch pada round ini berjumlah 30. Jadi untuk round increase ini, kepala ini mudah teman-teman. Kita hanya tinggal membesarkan bagian kepala sampai dengan SC6 increase. Kayak gitu. Jadi setelah SC3 increase, nanti round berikutnya adalah SC4 increase, lalu SC5 increase, lalu SC6 increase kayak gitu. Kita membesarkan dulu bagian kepalanya. Oke, jika sudah seperti ini, lanjut round 6, yaitu SC4 increase dan diulang sebanyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker. Ini tetap saya tunjukkan ya teman-teman ya, SC4 nya seperti apa, lalu baru di increase atau diisi satu lubang 2 kayak gitu. Jadi untuk supaya teman-teman yang masih dalam tahap belajar juga dapat gambaran kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang udah sering bikin amigurumi, bisa langsung aja di skip ke round-round berikutnya kayak gitu. Oke, lanjut round 7, yaitu SC5 increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi ini SC5 dulu seperti ini, satu lubang 1, lalu increase dan kita ulang. Total stitch pada round ini berjumlah 42 stitch teman-teman. Jangan lupa pasang stitch marker. Nah ini jangan lupa kalian flip right side out ya. Jadi di flip bagian right side-nya ke luar. Yang right side itu yang ada tekstur V seperti ini. Karena emang kecenderungannya dia adalah melengkung ke dalam ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi perlu kalian flip supaya nggak kebalik teman-teman kayak gitu. Oke, masuk ke round berikutnya, round 8, yaitu SC6 lalu increase. Seperti ini, SC dulu 6 kali lalu increase dan diulang sampai kembali ke stitch marker dengan total stitch berjumlah 48 ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk bagian sisinya teman-teman. Kita ulang-ulang sampai dengan round ke-17 dengan instruksi yang sama, yaitu SC around. Jadi kita tinggal isi aja satu lubang, diisi satu SC teman-teman. Jadi kalian kerjakan satu round dulu, kalian hitung total stitchnya adalah 48, lalu kalian pasang stitch marker, lalu diulang sebanyak 9 round. Nah ini round yang enak ya teman-teman, karena bisa disambil nonton Squid Game yang asli mungkin. Nah setelah selesai seperti ini, saya sudah mengerjakan 9 round SC around.
Lanjut ke round 18, yaitu single crochet 6, lalu kita decrease. Jadi ini adalah reverse atau kebalikan dari yang saat kita membesarkan kepala di awal tadi gitu. Jadi ini saya SC 6 kali, masing-masing 1, lalu kita decrease. Tetap saya pakainya adalah invisible decrease. Dan instruksi ini diulang 6 kali sampai kembali ke stitch marker. Total stitch pada round ini adalah 42, jangan lupa dihitung. Oke, kita lanjut ke round berikutnya, yaitu round 19. Instruksinya adalah single crochet 5 lalu decrease. Kayak gitu. Jadi ini reverse dari yang awal, sama seperti tadi. Jadi ini kita mulai mengecilkan. Ya, saya SC5 lalu saya invisible decrease. Dan instruksi ini saya ulang sampai kembali ke stitch marker, yaitu sebanyak 6 kali. Dan dihitung total stitch pada round ini adalah 36 ya teman-teman. Oke, jika sudah lanjut ke round 20. Instruksinya SC4 lalu decrease. Dan diulang sampai kembali ke stitch marker. Total stitch pada round ini adalah 30. Jadi untuk decrease ini kita bisa ulang-ulang teman-teman sampai nanti di SC1 decrease ya gitu. Nah sebelumnya ini saya pasang dulu safety eyes atau matanya. Saya pakai yang ukuran 12 mm dengan benang milk cotton ya. Kalau untuk milk cotton kalian bisa pilih antara ukuran 10, nah 10 atau 12 mm. Perbandingannya ada di video ini ya. Tadi yang 10 mm, ini yang 12. Saya pakai yang 12. Nah hitungnya dari atas kita hitung 13 round. Nah jadi 13 sampai 14 antara itu, lalu kita lubangin dengan hakpen dulu, lalu kita masukkan safety eyes-nya. Nah untuk mengukur ke arah samping seperti ini, itu kita hitung 10 stitch kayak gitu, lalu kita lubangin mata yang kedua. Nah kalau misalnya benang kalian lebih kecil, misalnya soft cotton small, berarti matanya juga lebih kecil ya, bisa pakai 9 atau 8 mm. Jika sudah dipasang matanya, kita langsung pasang washer atau penguncinya di bagian belakang sampai benar-benar kencang teman-teman. Lalu bisa secara opsional aja kita tambahkan lem tembak atau lem uhu untuk supaya lebih aman aja. Ini opsional ya. Sambil ditunggu kering lem tembaknya, jika sudah bisa langsung kita stuffing kepalanya dengan dakron. Untuk dakronnya ini juga kita sediakan di toko online kita ya teman-teman, Kitpo Handmade Official. Lanjut ke round 21, yaitu kita single crochet 3 kali lalu kita decrease, invisible decrease ya, dan diulang sebanyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker. Dan total stitch pada round ini adalah 24 stitch teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke round 22, yaitu polanya single crochet 2 lalu kita decrease dan diulang sebanyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker. Total stitch pada round ini adalah 18 ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, lanjut ke round berikutnya, yaitu SC1 lalu decrease dan diulang sebanyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker. Total stitchnya berjumlah 12. Nah ini adalah round terakhir dimana kita mendecrease ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke step dimana kita membuat lubangnya teman-teman. Jadi kita kerjakan hanya pada back loop only saja seperti di contoh video, dan polanya adalah kita SC round atau single crochet masing-masing 1, semuanya di back loop only ya. Jadi total stitch tetap yaitu berjumlah 12. Oke, selanjutnya mulai dari round ke 25 sampai 30 kita perlu SC round sebanyak 6 round teman-teman.
Jadi kita lebihkan 1 round dari lehernya. Tadi kan yang lehernya itu kita 5 round ya, kayak gitu. Jadi ini kita kerjakan di double loop, bukan hanya di back loop ya, tapi di kedua-duanya. Lalu kita SC around sampai kembali ke stitch marker dengan total stitch berjumlah 12. Oke, silahkan dilanjut sampai round ke 30. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jika sudah sampai ke round 30, lalu terakhir kita decrease sebanyak 6 kali ya. Jadi semua stitch kita decrease dan total stitchnya terakhir adalah berjumlah 6 stitch. Pastikan bagian kepala sudah kalian isi ya tadi teman-teman, supaya nggak kempes kayak gitu ya. Tapi bagian sticknya ini tidak perlu diisi, karena nanti akan kita masukkan ke dalam. Jika sudah, kita fasten off dan kita sisakan benang yang cukup panjang ya teman-teman, karena nanti akan dipakai untuk membuat hidung juga dan menjahit ke badan. Nah, ini kita jahit dulu bagian lubangnya. Caranya masih sama, kita ambil front loop only di semua stitch 6-6-nya kayak gini, lalu kita tarik sekaligus teman-teman sampai dia menutup. Nah, lalu kita dorong bagian ini, sticknya ini ke dalam, jadi dia akan nanti membentuk hole ya, membentuk lubang yang nanti akan menahan bagian badannya. Lalu bisa dicek dulu apakah sudah cukup bisa masuk ke bagian badannya teman-teman, seperti ini. Nah, jika udah aman dan bisa berputar, jika sudah, langsung kita jahit ke bagian leher ini. Jadi kita masukkan dari sisi samping badan ke samping badan kayak gitu. Jadi dari sisi kiri ke sisi kanan. Lalu kita masukkan lagi ke atas ke bagian hole-nya tadi. Dan kita tembuskan ke bagian belakang kepala. Sambil ditarik, sambil kita masukkan ke kepalanya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bisa masukkan benangnya di bagian kepala beberapa kali, jadi untuk supaya dia lebih secure aja. Setelah itu tembuskan langsung ke bagian depan teman-teman, karena kita akan jahit bagian hidung. Kalian hitung round ke 14 dari atas, atau bisa dilihat di contohnya ini di round di bawah mata ya teman-teman, kayak gitu. Lebarnya adalah 2 stitch teman-teman, 2 stitch seperti ini. Kita ulang kurang lebih 3-4 kali untuk membuat hidungnya. Setelah itu bisa kalian tembuskan ke bagian kepala belakang dan kita sembunyikan. Langsung aja kita potong mendekati kepala dan dia akan masuk secara sendirinya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Untuk badan dan kepalanya sudah selesai ya. Dan ini bisa berputar. Jangan lupa kalian stay tune di channel kita, karena kita akan membuat part berikutnya, yaitu tangan dan rambut serta menjahitnya. Oh iya, jangan lupa kalian subscribe channel kita, like video ini, dan nyalakan notification bell-nya teman-teman, supaya kalian dapat notifikasi saat video part keduanya muncul. Dan untuk kalian yang buat amigurumi dari tutorial kita, jangan lupa tag kita ya di Instagram @kitpauhandmade, karena kita juga penasaran hasil kalian kayak gimana. Oke teman-teman, selamat merajut dan have a nice day.